Anda akan menyimak Ngorder, ngobrol bareng dokter. Persembahan Klinik Asri Kemala Dewi. Radio 945 FM Purwakarta Inspirasi Keluarga. Selamat sore untuk family yang masih setia tentunya bersama kami di sini ya. Kembali hadir ngorder ngobrol bareng dokter bersama Klinik Asri Kemala Dewi. Dan untuk sore hari ini ya, kita sudah bersama-sama kembali ya bersama dokter spesialis anak kesayangan kita semua ya. Dokter Yogi Agustian SPA. Selamat sore dokter. Gak tahu kenapa ya kalau bawaannya sama dokter anak tuh harus happy gitu ya. Alhamdulillah. Dokter boleh dideketin mic-nya Oh dok. iya, oke. Nah kita sapa dulu dok ya pendengar kita, terus juga penonton kita yang lagi nonton di Facebook sama di website kita. Hai, boleh disapa dok? Assalamualaikum family, ayah, bunda, semoga sehat selalu dan dedeknya sehat selalu juga. Amin ya robbal alamin. Nah dokter, kita untuk ngorder hari ini temanya menarik sekali ya, karena kita membahas mengenai penyakit langganan Betul pada sekali. anak ya. Ya saya ini karena banyak banget ya anak-anak yang sakitnya ini lagi gitu ya. Nah, kalau Teh Cetar ada anak kecil di rumah? Enggak ada, udah Oh, gede nggak ada. semua Udah gede ya. semuanya, alhamdulillah Gimana ya. dong dokter? Tapi teman-teman Cetar banyak banget yang ya. sering WA nih, wah pas Cetar update status mengenai ngorder ini nih, tanyain dong ke dokter, tanyain karena kan masih Iya. pada punya anak kecil nih teman-temannya Cetar. Kayaknya ini menarik sekali ya dok ya. Ya. Nah, Ya. gimana dokter? Kalau misalkan untuk penyakit langganan sendiri itu emang sebetulnya seperti apa aja Ya, contohnya? Ya, kalau anak sakit itu udah pasti ya orang tua teh Nah, pusing khawatir. ya, khawatir, capek juga ya Nah. gitu. Nah, apalagi kalau anaknya ririwit lah istilahnya mah Iya, ya. bener. Sakit lagi. Nah, itu bikin orang tua stres, selain kerjaan juga terhambat, secara ekonomi juga terpengaruh ya. Nah, anak itu banyak sekali yang biasa di penyakit yang biasa menghinggapi anak ya. Paling sering itu demam. Nah, ya. itu sih sering banget ya. Demam itu salah satu yang sering konsul ke klinik kita ya. Kemudian muntah, mencret, batuk, pilek sama kejang ya. Itu yang paling sering sering ya, ya. Kemudian kita bahas satu-satu tapi Nah, dikit-dikit, tapi nanti kita boleh. pancing biar Oke. pertanyaannya banyak ya Teh Iya ya. dong, kebetulan udah banyak yang nonton, udah ada yang komen juga Iya, tuh. Baru alhamdulillah awal ya bun ya. Gitu. Yang pertama demam. Demam itu apa sih? Nah, demam itu dia kenaikan suhu tubuh ya di atas 37,5 derajat Celcius ya. Demam ini sebenarnya merupakan gejala saja, bukan penyakit. Oke. Nah, dia gejala tetapi penyakitnya harus kita cari. Oke. Apakah itu penyebabnya paling sering itu infeksi. Infeksi itu bisa bakteri atau virus, ada radang atau dehidrasi. Betul. Nah, itu kurang minum juga bisa demam. Wah, gitu, ternyata itu juga bisa ya, Dok, ya. Gitu. Jadi jadi jangan selalu berpikiran kalau demam itu infeksi. Jadi Nah. dikit-dikit kasih antibiotik gitu Aduh. ya. Nah, hati-hati. Jadi tidak selalu. Jadi kita harus evaluasi apalagi penyebabnya virus. Jadi tidak pas juga kalau dikasih antibiotik. Nggak cocok gitu. ya, Dok, Nggak cocok ya. Kemudian apa sih tanda bahaya kalau demam gitu ya. Nah, kalau demam itu bisa bikin kejang kalau suhunya tinggi ya. Itu tanda Yang bahayanya. bikin kejang itu berapa dok Nah, minimal? kalau itu pada anak beda-beda, tetapi di atas 38 itu anak punya resiko kejang ya. Tetapi rata-rata di atas 395, nah itu sangat tinggi resiko kejangnya. Waduh. Ya. Kemudian suhu di atas 40. Nah, itu tanda bahaya, itu harus ke UGD. Waduh. Ya, kemudian pada saat kejang demam, demamnya udah turun, tetapi ada keringat dingin, anaknya lemes ya, atau nggak sadar. Nah, itu juga tanda bahayanya, harus segera ke UGD. Kemudian ada perdarahan, mimisan, misalkan BAB-nya hitam. Nah, itu juga tanda bahayanya. Jadi harus segera kalau ada tanda-tanda tersebut. Kemudian bagaimana sih penanganan di rumah? Nah, ini juga penting ya, jangan sampai nanti salah penanganan. Betul. Ya. Yang pasti kalau demam itu sering anak rewel. Betul. Ya. Diusahakan istirahat. Nah, ibunya juga jangan stres kalau anaknya Panik ya demam, biasanya ya. panik ya. Jangan ya, Dok, Kemudian ya. kompres air hangat. Kompres Ya, air hangat. kompres air hangat.
jangan air dingin ya. Selama ini Nah, banyak yang itu yang salah ya, persepsi Dok ya. Betul, betul, betul. Kalau kompres air dingin, pori-pori malah nutup. Ya, jadi Oke. panasnya nggak keluar. Nah, jadi kompres air hangat di mana dikompresnya? Di ketiak, di badan, sama selangkangan. Jadi bukan cuma Bukan di dahi ya, Dok ya? Bukan cuma di dahi. Selamanya biasanya di dahi loh, Dok. Ditempel di sini. Salah ya, apalagi- Dok ya? apalagi ada produk yang apa? Anti demam gitu ya. Buat Heeh. ditempel Ada di itu. ini Cetar ya. juga suka pakai padahal. Itu sebenarnya salah ya, Dok ya? kalau saya lihat itu tidak ada zat aktif untuk menurunkan demamnya ya, Oke. tapi pas saya raba itu kok dingin. Nah, ini malah tidak pas untuk menurunkan demam ya. Oke. Tetapi memang pada anak kadang risih kalau dikompres itu ya. Itu kemudian selain dikompres banyak minum, kemudian kalau suhunya tinggi bajunya yang tipis-tipis ya. Oke. Baju yang tipis-tipis, jangan diselimutin ya. Jangan diselimutin ya, Dok ya. Kalau Kenapa, misalkan kalau diselimutin dia suhunya di dalam itu terus panas, jadi malah tambah Nggak panas, keluar nggak ya. keluar gitu, jadi malah tambah tinggi ya. Begitu pula kalau menggigil itu proses untuk mau naik suhunya ya. Jadi jangan diselimutin ya, malah dibuka aja gitu. Jangan pakai kaos kaki, nah gitu ya. Salah ya itu Ya, ya. itu hati-hati Ini ya. harus disimak baik-baik Ya. loh, Dokter Yogi ya. Kemudian boleh dikasihkan anti demam, misalkan paracetamol atau ibuprofen ya, dan tidak selalu harus diberikan antibiotik. Tidak gitu, selalu ya. Harus Oke. di ini dulu penyebabnya apa ya gitu. Jadi nggak semua demam pakai antibiotik Betul, ya, Dok ya. iya. Kalau radang atau dehidrasi ya nggak perlu, apalagi infeksi virus ya nggak perlu gitu. Kadang udah konsul ke klinik itu udah dikasih antibiotik, apalagi antibiotiknya yang tinggi. Aduh. Sayang sekali ya. Kemudian obat turun panasnya itu bisa paracetamol atau ibuprofen Ibuprofen. ya. Nah, itu kalau misalkan demamnya tinggi bisa tiap 4 jam boleh. Tiap 4 jam Tiap 4 sekali. jam boleh. Apa itu harus makan dulu si anaknya, Dok? Nah, kalau misalkan anaknya misalkan mual muntah gitu, nggak perlu makan dulu, Oh, tapi nggak perlu memang lebih baik itu ada yang masuk dulu, mau itu roti atau biskuit gitu. Oke, nah selain demam, Dokter, Ya. biasanya penyakit langganan lainnya Ya, tuh sama ada anak-anak kita apa mencret nih? ya, Nah, diare ya. mencret, diare itu secara definisi BAB-nya lebih dari 3 kali dalam 24 jam dengan konsistensi lebih lunak atau cair. Oke. Jadi banyak yang ibu-ibu bilang BAB-nya nggak mencret, tapi 8 kali gitu. Tapi memang masih lunak katanya. Itu sudah termasuk definisi dari diare ya gitu. Kemudian penyebabnya juga banyak ya, infeksi paling sering pada anak itu infeksi rotavirus ya. Rotavirus itu bisa sampai 3 sampai 5 hari, biasanya sih ada demam, muntah, kemudian berlanjut jadi mencret ya. Kemudian bisa keracunan makanan atau ada infeksi bakteri seperti itu. Yang penting kalau diare itu tanda bahayanya jangan sampai dehidrasi. Jangan sampai Ya, dehidrasi. Usahakan harus minum ya, Dok ya. setiap harus minum gitu supaya Oke. tidak dehidrasi, karena kalau dehidrasi ya nanti mau nggak mau harus diinfus nantinya. Tapi selama tidak ada dehidrasi ya bisa Aman dirawat ya, di Dok rumah. ya. Ya, tanda dehidrasi apa sih? Matanya cekung, kemudian kulitnya kering, bibirnya kering. Nah, itu tanda dehidrasi ya. Oke, seperti itu ya Bunda ya. Yang paling penting itu cairan. Cairan itu Gitu. ternyata penting, gak hanya orang dewasa ya, anak-anak juga Betul. lebih penting ya, Dok ya. Ya. Nah, itu Dokter, untuk diarenya apakah anak-anak boleh konsumsi obat diare Oh, yang tersedia nih ya. sebagai penanganan Ya, awal? kadang suka dikasih yang buat ngentelin gitu Nah, ya. Nah, kalau pada anak sebenarnya ada 5 pilar diare untuk terapi diare. Rehidrasi paling penting, kemudian zinc untuk memperbaiki saluran cernanya, makanan tetap dilanjutkan, tidak ada pantangan, kemudian antibiotiknya kalau perlu
kalau itu karena infeksinya bakteri. Kemudian yang penting minum terus. Minum gitu. terus ya. Iya. Itu yang paling penting ya kalau diare ya dok ya. Boleh minum itu boleh oralit atau air putih atau susu nggak masalah. Yang penting susu juga cairan nggak masalah nggak ya, Dok, apa-apa ya? ya. Tetapi kalau misalkan diare memang susunya kalau bisa susu yang khusus untuk diare. Oh ada ya, dok, iya, oke. free laktos istilahnya Nah mah, itu ya gitu. bunda harus selalu diingat ya. Ini penanganan awal yang paling Ya. penting banget ya di rumah kita harus tahu sebagai orang tua ya dok ya. Ya. Karena kan anak-anak pasti sering banget ya ngalamin penyakit Mencret, itu. Tadi ada betul. demam, diare, terus apa lagi dok Muntah biasanya? nih, Nah, selain mencret muntah. muntah juga ya. Nah, untuk muntah ini penyebabnya bisa di saluran cerna, bisa enggak atau di luar Oke. ya. Infeksi otak, infeksi saluran kencing, itu bisa juga menyebabkan muntah, infeksi saluran nafas, infeksi telinga. Jadi tidak selalu di saluran cerna ininya penyebabnya ya. Banyak yang konsul ke kita, ya, dok ini muntah-muntah, bu penyebabnya ini di infeksi saluran kencing, kok bisa gitu. Nah jadi dari infeksi saluran kencing itu memacu pusat muntah, jadi tetap bisa. Jadi harus untuk muntah ini ya tidak selalu di saluran cerna penyebabnya. Kemudian untuk muntah sendiri ini sangat membahayakan karena untuk minum yang paling penting kan tetap cairan muntah Oke. juga ya. Tetapi masalahnya kalau muntah itu minum keluar lagi. Nah, Nah, ini bahayanya itu. ya. Hati-hati. Intinya sih setiap muntah harus minum. Kalau seperti ini, jadi kita selalu sarankan minum dulu obat anti mual muntahnya setengah jam sampai 1 jam, baru coba makan minum sedikit-sedikit gitu ya, supaya nggak langsung keluar lagi gitu ya. Seperti Oke, itu. itu tipsnya ya. Itu juga muntah sering banget sih ya sama Ya. anak-anak ya dok ya. Atau mungkin faktornya juga biasanya dari makanan-makanan yang sering Ya. dikonsumsi nggak cocok Nah, ya kalau atau itu, gimana gitu. mencret sama muntah paling sering itu infeksi rotavirus ya. Itu kalau pada bayi itu di botol susunya. Botol susu manajemen berarti orang botol, tuanya ya. dong penyebabnya. Selain itu Disalahin. tangannya yang kurang bersih. Aduh, iya bisa sama jadi ya. makanan paling sering itu. Oke, berarti memang Oke. kita sebagai orang tua juga kebersihan harus ekstra banget ya dok ya. Karena si virus itu bisa hinggap di mana saja di tangan-tangan kita gitu ya. Salah Iya. satunya. Dokter, apakah masih ada penyakit-penyakit lainnya? Masih ada 3 yang Ada akan dibahas. 3 yang akan dibahas nanti. Pokoknya dokter bakalan ngasih tahu semuanya sama Our Family ya. Pokoknya buat Our Family jangan kemana-mana ya, dengerin terus ngorder hari ini ya. Karena pembahasannya menarik sekali ini, temanya penyakit langganan pada anak. Nah untuk orang tua yang sekarang lagi nonton di Facebook, di website, di aplikasi kita, atau mungkin yang lagi dengerin di 945 FM, boleh tanya ya dok ya? Ya, boleh. Boleh apa aja ya, sesuai tema atau yang lainnya boleh ya, Boleh, asal boleh. seputar anak-anak ya dok ya. Iya. Nah langsung aja WhatsApp di 0812 984 kali 945 atau komen di Facebook di Radio Purwakarta ya. Nanti kita lanjutin lagi ya dok ya. Tetap setia di Ngorder, ngobrol bareng dokter bersama Dokter Yogi dari Klinik Asri Kemala Dewi. Tetap bersama kami di Ngorder, ngobrol bareng dokter. Ngobrol bareng dokter. Mau tanya sama dokter? WhatsApp aja ke 0812 9888 8945. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga, masih di Ngorder, ngobrol bareng dokter bersama Dokter Yogi Agustian ya dari Klinik Asri Kemala Dewi. Tadi di segmen pertama kita udah bahas beberapa penyakit langganannya ya dok ya. Ada demam, terus juga ada muntah sama diare atau mencret ya dok ya. Apakah masih ada lagi dok Masih, biasanya? Teh. Oh masih ya. Yang paling sering itu selain itu ada batuk. Batuk ya, iya betul. Batuk itu sebenarnya sih respon tubuh, respon pertahanan tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang masuk ke saluran nafas ya. Bisa debu, bisa dahak ya. Itu juga dikeluarkan karena kalau tidak ya nanti berbahaya masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri banyak sekali ya untuk batuk sendiri ya. Apa aja tuh dok? Bisa ada infeksi bakteri atau virus, kemudian alergi susu misalkan ya pada bayi, kemudian pada anak yang agak besar itu biasanya asma ya. Itu juga jadi pada asma itu nggak cuma ngik-ngik aja, tetapi batuk-batuk lama juga itu dapat disebabkan oleh asma.
Kemudian flek, nah flek TBC ya, TBC pada anak, nah itu juga sering membuat batuk ya. Selain itu pula ada yang sering ini, misalkan bapak ibunya atau bapaknya atau kakeknya ngerokok, nah itu juga bisa bikin batuk karena adanya iritasi di saluran nafas. Makanya kalau ada anak Seperti kecil itu. di rumah jangan ada Ya, yang ngerokok dulu ya. ya. Harusnya sih jangan ada yang ngerokok. Oh, kalau bisa sih jangan. Kalau Ya, terpaksa nah. ngerokok di luar aja deh gitu ya. Nah, ini bahayanya juga ngerokok, kalaupun di luar, nanti dia rokoknya itu nempel di baju, di rambut. Ya, pada saat masuk, main sama dedeknya tetap akan kehirup. Nah, itu Nah, yang nggak itu bisa dihindari bahayanya ya. ya. Kadang kalau di rumah nggak ada yang ngerokok nih dok, Ya. ketika main ke keluarga. Ya, betul Nah, sekali. keluar rumah itu tetap aja nggak bisa Ya, dihindarin ya dok ya. itu. Kemudian debu-debu, ya debu-debu di sekitar tempat tidur kalau misalkan ini pada bayi itu ya, itu sering bikin batuk sama pilek nantinya. AC-nya atau apa, kipas, nah itu juga sering nyimpen debu ya. Kemudian tanda bahayanya apa kalau batuk? Kalau demam tinggi ya, kemudian ada sesak nafas. Nah, sesak nafas itu nafasnya cepat ya. Cepat itu berdasarkan usianya. Nanti kalau misalkan di bawah 1 tahun itu lebih dari 50 kali, di atas 1 tahun itu lebih dari 40 kali, itu udah dikatakan cepat. Kemudian adanya kebiruan di sekitar mulut atau ujung-ujung jari ya, kemudian nafasnya grok-grok banget ya, kemudian pada saat nafas ada cekungan di dadanya. Nah, itu tanda bahayanya, itu ke arah infeksi paru. Karena kalau misalkan batuk pilek tidak ditangani, itu akan nyebar ke paru-paru, jadinya infeksi paru. Bahaya ya dok Bahayanya ya. itu. Kemudian ada batuk lebih dari 3 minggu. Nah, batuk lebih dari 3 minggu ini harus kita cari penyebabnya apa. Yang paling sering itu selain alergi juga infeksi flek tadi, TBC ya. Nah, atau ada batuk berdarah. Nah, itu tanda bahayanya ya. Kalau udah ada tanda-tanda tersebut, segera ke rumah sakit. Jangan ya. didiamkan ya dok Mohon. ya. Kemudian apa sih penanganan di rumah? Nah, gitu. kita pengen tahu dulu nih dok, sebagai orang tua kan harus ada Ya. penanganan awal nih. Kalau misalkan batuk, itu diusahakan posisi kepala lebih tinggi ya. Jadi tidur pun diusahakan lebih ada diganjel ya. Setengah duduk boleh. Kemudian boleh menghirup uap air ya, itu Yang untuk panas itu yang ya. panas ya. Kemudian kalau misalkan ini dijemur ya setiap pagi antara jam 7 jam 9 lah. Pokoknya ada matahari tetapi tidak terlalu terik, sambil tepuk-tepuk ininya nih, Dadanya ya, Dok, ya. punggungnya Oh, gitu supaya oke. dahaknya tidak lengket ya. Kemudian bisa juga minum air hangat, itu untuk mengurangi batuknya. Oke. Seperti itu. Nah, itu untuk batuk ya dok Batuk ya. ya. Selanjutnya dokter Kemudian apa untuk lagi pilek. nih? Nah, ini biasanya sih kolaborasi sepaket ya, biasanya. sepaket batuk pilek biasanya. Demam juga, Dok, Demam biasanya. juga ya. Nah, Nah, kalau pilek itu kita artikan sebagai keluar lendir atau ingus itu yang berlebihan ya. Nah, ini banyak sekali penyebabnya, selain infeksi, alergi, juga iritasi, hampir sama sih sama batuk. Nah, selain itu juga ada tumor nih, hati-hati ya, tumor ya, atau benda asing ya. Ada yang batuk pilek terus meler keluar terus. Ternyata pas kita lihat di dalam hidungnya ada kacang. Hah? Wah, kacang hijau, Dok? kacang tanah. Oh, kok bisa ya? Tidak tahu gimana itu kacang itu masuk. Nah, dok, ini anaknya pilek terus. Nah, kemudian agak berbau pileknya. Nah, pas dilihat ada kacang, nah, itu harus diambil ya, seperti itu. Aduh, bisa ya kacang masuk hidungnya dok ya? Itu aneh deh. Hati-hati. Ya, kemudian kalau misalkan ini tanda bahayanya apa? Hampir sama dengan batuk tadi ya. Kalau ada demam tinggi, ada sesak nafas, kemudian pileknya ada darahnya. Nah, kalau pileknya ada darahnya, apalagi sudah berlangsung lama, kemudian ada benjolan di leher. Nah, itu hati-hati kita ke arah keganasan atau tumor. Aduh. Gitu ya. Anak-anak bisa juga kena Bisa tumor ya dok ya? Jadi memang faktor makanan, faktor lingkungan juga itu sangat mempengaruhi. Oh, jadi Gitu. dari faktor makanan sama faktor lingkungan Iya. ya? Nggak ada dari turunan, nggak ada ya dok ya? Kalau turunan juga bisa, Oh, bisa. tetapi secara genetik ya, keturunan itu secara genetik ada, misalkan kalau misalkan keluarga ada yang kanker atau tumor, nah anak
memang Bisa, beresiko ya. juga, tetapi kanker itu biasanya dipacu oleh lingkungan atau makanan. Makanan anak sehari-hari. Ya, Biasanya makanannya kayak yang gimana sih, Dok? instan biasanya tuh. Kalau misalkan kayak bubur-bubur bayi instan gitu aman nggak sih, Dok, Sebenarnya sih sebenarnya? kalau bubur-bubur seperti itu untuk bayi sebenarnya tidak ada zat pengawet. Ya, zat pengawet itu kalau ada pada makanan bayi itu udah pasti tidak lolos BP POM. Oh, Ya, oke. nah, tetapi pada makanan anak itu dia dikeringkan, untuk mengawetkannya itu dikeringkan. Ya, kalau misalkan ada zat pengawetnya itu nggak akan. Tetapi yang kayak makanan olahan seperti sosis, gitu, terus oke. nugget itu hati-hati ya, Jangan terlalu sering juga ya, Betul, Dok ya. iya. Walaupun mungkin kata orang sehat nih Iya. makan nugget gitu ya. Iya. Tapi nyatanya kalau sering-sering nggak boleh juga ya, Dok Betul, ya, karena iya. mengandung pengawet gitu ya. Ternyata bahayanya banget, Bahayanya, banyak banget iya, ya, Dok ya. hati-hati. Itu dari Praktis batuk, sih, pilek ya. Praktis ya Iya. buat bunda ayah gitu. Nah. Tetapi jangan terlalu banyak dan terlalu sering. Gitu. Oke, seperti itu ya, family ya. Ya. Ada lagi, Dok? Ya, kemudian untuk penanganan pilek di rumah nih ya, hati-hati ini apa paling sering karena debu pilek itu Debu ya, ya, debu iya. sekitar tempat Alergi tidur ya, mungkin ya, alergi ya, haha. kipasnya atau AC-nya itu sering Nah. dibersihkan ya. Kemudian spraynya bagusnya memang 3 hari sekali diganti dan setiap hari dikeprukeun lah ya. Iya, Nah, pakai gitu. pembersih itu kan Pembersih. ada tuh ya, Dok. Nah, terus bantalnya jangan dari kapuk. Oh Ya, gitu. jangan dari kapuk. Kemudian bantalnya atau selimutnya jangan yang berbulu. Ya, kemudian kalau misalkan memang sudah terlanjur pilek ya boleh dijemur. Kemudian kasih anget-anget ya. Yang anget-anget Tapi ya. hati-hati kalau yang alergi misalkan kayak minyak kayu putih itu boleh. Nah, terus anak-anak batuk pilek itu sering karena faktor makanan ya. Iya, Es, bener banget. ciki-ciki, permen pokoknya yang terlalu dingin, terlalu gurih, sama terlalu manis. Nah, itu gampang sekali bikin batuk pilek panas. Berarti harus gitu. selalu dipantau makanannya ya, Iya, Dok ya. Hati-hati sekali ya. Cemilan-cemilannya Ya. boleh diubah sama buah-buahan kali ya, Dok ya. Boleh, betul. Gak bisa dilarang dong kalau mau jajan, tapi kan uangnya dari mamahnya. Kadang Kalau nangisnya itu, Dok, nangisnya yang bikin kita Iya. kasihan gitu ya. Sebenarnya kayak misalkan anak-anak tuh ya, sebenarnya orang tua udah pada Nah, tahu sebenarnya ya. jajan Tapi- aroma manis nggak boleh sebenarnya, cuman karena anak nangis di Betul. pinggir jalan misalkan. Ya. Nah, itu gimana, Dok ya? Iya, betul sekali, itu paling sering itu dari faktor makanan ya, jadi Makanan, radang. Berarti kalau batuk pilek itu kadang dari faktor lingkungan sekitarnya aja gitu ya, Dok ya. Kebanyakan berarti bukan karena yang lainnya juga ya, dari diri sendiri, orang tuanya juga bahkan ya. Berarti kebersihan itu utama Iya, mungkin betul ya, Dok sekali ya. itu. Bagusnya tuh tadi spraynya 3 hari 3 sekali hari ya, sekali. jangan seminggu sekali. Repot Apalagi juga ya, sebulan repot juga. sekali. Tapi, Dok, ada loh yang unik nih ya. Kadang ada anak yang pengen pakai bantalnya itu Iya, terus, Dok. Itu gimana, baik nggak, Dok, untuk Nih, kesehatannya? bantalnya atau nggak bisa jauh dari bonekanya. Nah, itu yang ada kayak sekali, gitu. banyak sekali. Jadi itu bantalnya harus sering-sering dicuci. Tapi nggak mau, dokter. Iya, anak Tipsnya saya pun gimana? pernah seperti itu. Tetapi ya dikasih pengertian sedikit-sedikit pasti mengerti. Begitu pula misalkan boneka harus dicuci. Kalau enggak itu debunya ini Iya sekali. sih, aromanya juga sudah tidak asik sekali gitu ya. Iya. Tidak enak untuk dicium, dan itu memang berarti harus ada tips dari orang tuanya sendiri ya. Gimana caranya Iya. supaya bisa tetap dicuci ya, Dok Ya. ya. Terus hati-hati untuk pemberian obat batuk pilek pada anak ya. Nah. Karena obat batuk pilek itu gampang didapat ya. Orang tua bisa langsung beli di apotek sebenarnya sih. Ya, itu hati-hati karena obat batuk pilek kalau tidak sesuai dosis nanti bisa berdebar ya, itu efeknya kemudian bisa jantungnya terpengaruh, itu yang bahaya. Jadi memang harus teliti dulu, Iya, konsultasi dulu mungkin sebaiknya ya. sih konsultasi dulu karena obat-obat itu ada efek sampingnya juga. Nah, dokter, ada juga nih ya, mungkin ini pertanyaan titipan dari teman cetar ya, sebelum kita ke pertanyaan dari Family ya. Apakah betul kalau misalkan anak-anak sering mengkonsumsi antibiotik itu akan ada efek sampingnya, Ya, dokter? betul sekali. Antibiotik kalau misalkan antibiotiknya sendiri punya efek samping ya, biasanya sih mual muntah paling tidak itu ada. Kemudian kalau misalkan antibiotik yang tidak terkendali itu bisa terjadi resistensi ya, jadi
bakterinya itu kebal ya. Nanti kalau misalkan dikit-dikit minum antibiotik, pada saat sakit yang agak berat, nanti bakterinya kita kasih antibiotik itu nggak mempan. Itu bahayanya. Jadi antibiotiknya harus lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh ya dok ya sebetulnya Iya. ya. Terus kalau misalkan untuk pemberian vitamin, multivitamin untuk Itu anak boleh nggak dok? boleh itu sebenarnya. Boleh ya, untuk Iya. jangka panjang nggak Tapi apa-apa ya intinya dok ya? vitamin itu untuk suplementasi. Jadi kalau misalkan dirasa kurang dari asupan makanan, boleh dikasih dari vitaminnya Tapi tersebut. usahakan dari makanan Dari yang aslinya makanan dulu asli ya. Betul. Kalau di masa pandemi seperti ini dokter, ini gimana nih Ya. supaya anak-anak kita tetap Betul sehat sekali. gitu ya? Nah, ini banyak sekali ya penelitian-penelitian tentang untuk menaikkan daya tahan tubuh itu ya. Yang paling sekarang lagi gencar di ini kan vitamin D ya. Vitamin D, Ya, iya betul. sekarang ini sebenarnya paling mudah itu berjemur, itu kita udah dapat vitamin D ya. Tapi anak-anak sekarang lebih banyak di dalam rumah akhirnya. Karena kebiasaan Ya, kan, Dok. kebiasaan ya. Apalagi malah takut keluar ya. Nah, jadi boleh diberikan suplementasi vitamin D. Oke, Gitu, boleh ya dok ya kalau iya. gitu. Siap, seperti itu ya dok ya. Nih dokter udah ngasih banyak informasi ya mengenai tema kita hari Iya, ini. saya kasih sedikit-sedikit, tetapi nanti biar pertanyaannya banyak. Iya, kebetulan ada beberapa yang sudah masuk di Facebook, apalagi udah rame banget ya dok ya. Iya. Nanti ini untuk Kak Family yang sekarang lagi dengerin masih boleh ya dok ya. Boleh, Masih iya. boleh untuk bertanya karena masih banyak waktunya. Nanti di segmen terakhir Dokter Yogi bakalan ngejawab semuanya ya. Insya Allah. Pertanyaan dari netizen, dari Family semuanya nih. Untuk yang mau bertanya silakan, masih ada kesempatan. Bisa komen di Facebook di Radio Purwakarta atau bisa WhatsApp di 0812 984 kali 945. Nanti kita lanjutin lagi ya dok ya. Tetap setia Ya. di Ngorder, ngobrol bareng dokter bersama Dokter Yogi dari Klinik Asri Kemala Dewi. Bersama kami di Ngorder, ngobrol bareng dokter. Mau tanya sama dokter? WhatsApp aja ke 0812 9888 8945. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga, masih di Ngorder, ngobrol bareng dokter bersama Dokter Yogi dari Klinik Asri Kemala Dewi. Kita masih ngebahas mengenai tema kita ya dok ya, penyakit langganan pada anak. Tadi udah banyak banget ya diutarakan sama dokter. Nah ini dokter, kalau misalkan kesimpulannya dari tema kita hari ini nih, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Family, apa nih dok? Banyak sekali penyakit yang sering derita sama anak. Nah, bunda-bunda jangan sampai terlalu cemas, tetapi juga jangan terlalu nggak peduli lah istilahnya ya. Jadi jangan sampai terlambat atau bahkan keliru dalam penanganan awal gitu ya. Jadi kalau misalkan ragu, segera konsultasikan terlebih dahulu. Oke, kalau di masa pandemi seperti ini dok, aman nggak sih dok kalau misalkan kita pengen ke klinik atau ke rumah sakit? Intinya sih protokol kesehatan ya. Insya Allah kalau klinik Asri Kemala Dewi itu ini kan protokol kesehatannya kita selalu pakai masker, kemudian hand sanitizer di mana-mana lah istilahnya. Ada ya, Dok, Mohon. ya. Kemudian untuk ventilasi dan cahaya matahari ke ruangan itu sangat baik. Jadi insya Allah sih aman. Aman ya, nggak apa-apa, nggak usah takut Ya. ya. Nah dokter, kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari Facebook deh ya. Ini ada Kang Yudi Arafa, stay tune Ya. aja dokter, lagi dengerin katanya. Halo Ayah saya. Ayah Yudi ya, ini Ayah Yudi ya. foto profilnya anaknya kebetulan ya. Kenapa nggak nanya? Terus ini ada Kang Nois Martin, katanya anak yang sampai 3 sampai 5 hari nggak BAB itu apakah sehat, Ya, dokter? untuk 3 sampai 5 hari ya. Sebenarnya pada anak itu bisa sampai 2 minggu tidak BAB. Itu Bisa nggak sampai ada seperti masalah itu ya. selama tidak ada tanda bahayanya. Nah, ya, tanda bahayanya apa? harus tahu lagi ya, nih, Dok. Harus tahu. Ya, BAB kesakitan, ya, BAB berdarah, atau ada mual muntah, perutnya kenceng, tegang. Nah, itu tanda bahayanya. Selama anaknya fine-fine aja ya, pada saat BAB tidak ngeden, tidak kesakitan, sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Gitu berarti makanan yang masuk teh diserap gitu. Oh,
Apakah harus dikeluarkan dok kalau Ya, misalkan 3 memang sampai 5 hari itu? memang tetap harus rutin, seharusnya setiap hari itu BAB, karena kalau misalkan tidak itu biasanya sih mengeras ya, fesesnya itu mengeras pada saat BAB kesakitan. Nah, Nah, itu. kalau sudah lecet pada saat BAB, dedenya semakin nggak mau BAB-nya, semakin ditahan. Nah, semakin ditahan semakin keras. Nah, semakin ini nantinya susah BAB Oke, gitu. seperti itu ya untuk Kang Nois Iya. Martin. Kalau mungkin pengen konsultasi sama Dokter Yogi boleh kali ya ke klinik Boleh, Asri Kemala ya. Dewi, langsung aja konsultasikan ya. Lalu ada Kang Didi nih, dokter jika cucu saya muntah, demam karena habis dari luar kota, itu kira-kira kenapa ya dok? Apakah harus diperiksakan ke klinik karena demamnya nggak turun-turun nih sekarang? Katanya Ya, gitu. sering dibilangnya masuk angin ya. Iya, Ribetnya ya. habis dari Ya. luar kota nih, apalagi masuk Atau angin. kesambet istilahnya. Aduh, saya teh ya Makanya agak- belum bisa ke klinik Iya. gitu kan. Jadi kalau misalkan seperti itu sering karena infeksi virus. Infeksi Bunda virus. ayah bunda kalau misalkan habis perjalanan itu paling sering infeksi virus. Nah, di perjalanan kita nafas itu kan nggak tahu ada yang lewat atau gimana. Nah, kehirup atau tangan kita megang terus kemudian makan. Nah, itu sering sekali virus masuk ya. Itu yang bikin demamnya tinggi, tiba-tiba Oke. tinggi, terus respon terhadap paracetamol biasanya sebentar naik lagi, kemudian ada muntah. Nah, itu sering sekali khas infeksi virus ya. Jadi jangan berpikiran kesambet lah atau masuk angin. Sebenarnya di medis istilah masuk angin itu tidak ada. Oke, jadi Gitu. kalau misalkan sebagai orang tua biasanya ada kerok buat anak Ya, itu bagus sebenarnya sih gitu. ya Atau membahayakan malah. sebenarnya sih itu boleh ya, tetapi hati-hati kalau misalkan dikerok itu untuk melebarkan pembuluh darah, pori-pori itu boleh. Tetapi kalau misalkan dikerok itu dia ada darah yang menggumpal. Nah, kalau dia lepas nanti kayak stroke lagi gitu istilahnya. Oke. Iya, stroke pada anak. Aduh, bahaya juga ya. Jangan deh kalau gitu Ya, Makanya kalau Iya. habis dari luar kota terus anaknya kenapa-kenapa, hubungi dokter, Ya. bukan hubungi orang pintar ya dok ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan cucunya cepat sembuh. Terus Ya, juga amin. ada tadi tuh Ica nih di BIC. Dokter tahu BIC kan dok ya? Ya. Nah ini ada Teh Ica, dokter mau Oh, tanya katanya, ya. dokter anak saya tuh susah banget makan sayur. Kalau makan sayur ini paling sedikit banget. Tapi kalau makan mie dia lahap banget Wah. sampai nambah-nambah mulu katanya ya. Itu gimana dok? Sejauh ini tidak ada masalah apa-apa dalam pencernaannya karena lancar katanya Ya. seperti itu ya setiap pagi. Nah kalau misalkan dalam jangka lama itu bahaya apa enggak? Betul sekali. Kalau misalkan makanan itu tetap kita harus ada menu 4 bintang istilahnya Nah ya. itu boleh Ada- dikasih tahu ya, lagi dok. Ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, serat sama vitamin itu ada semua ya. Jadi kalau misalkan salah satu tidak ada, nanti keseimbangan bakteri secara anatomis, secara enzim itu terganggu di saluran cernanya ya. Mungkin saat ini masih lancar, tidak Nah. masalah. Tetapi jika jangka lama itu bisa terjadi kelainan dari anatomi bisa atau keseimbangan bakteri baik di usus. Nah, akhirnya jadi masalah nanti di kemudian hari bisa diare atau bahkan sembelit. Seperti itu. Kemudian tadi apalagi mie. Mie. Mie itu sebenarnya karbohidrat ya. Karbohidrat kalau makan mie aja ya berarti karbohidrat Karbohidrat aja gitu. Kalau misalkan mie pakai nasi karbohidrat juga gitu sebenarnya ya. Sebetulnya bukan anak-anak aja sih ya itu Ya, kayaknya. kalau misalkan mau makan mie itu boleh tapi jangan terlalu sering ya. Tetapi tidak cukup hanya mie, boleh ditambahkan telur atau dagingnya atau sayuran gitu. Jadi Nah. semuanya ada di situ. Tetapi intinya hati-hati kalau makan mie itu karena gurih sekali kan bumbunya ya. Asinnya itu ya, penyedap itu ya, Dok, penyedap ya. rasanya itu. Udah makan mie pasti tenggorokan gatal-gatal batuk-batuk. Nah. Akhirnya batuk pilek, demam, dan radang. Itu juga penyebabnya Gitu, tadi ya, betul penyakit sekali. langganan sama anak mungkin salah satunya orang tuanya juga Iya. yang sering kasih makan Hati-hati ya. yang enggak sehat gitu ya. Jadi
bahaya banget ya dok ya. Ya. Kalaupun memang sekarang lancar-lancar aja ya belum tentu nanti ke Iya, depannya ya dok iya. ya. Ya mungkin sekarang masih baik ya, belum terganggu keseimbangan bakterinya, anatominya, enzimnya masih bagus, tetapi jangka lama akan terganggu. Nah ada nggak sih dok sedikit tips dari dokter Yogi nih untuk anak-anak bisa suka makan sayur Nah. dok? Kita sebagai orang tua Ya, bingung kadang ya. ya. Makan sayur, makan intinya sih pola makan. Anak itu dia meniru, ya. Kalau misalkan orang tuanya suka makan sesuatu, dia akan cenderung menyukainya, ya. Kalau misalkan anak tidak suka makan sesuatu, orang tuanya di rumah coba makan tersebut, ya. Makanan tersebut mudah dilihat, kemudian ajak bareng makan tersebut, ya. Terus kasih tahu atau tunjukkan kalau itu enak gitu. Berarti ya. kita harus kayak Ya, langsung gimana gitu ya. ekspresinya ya dok ya. Nggak lebay juga tapi Kita makan bayam aduh Ya. enak banget nah gitu ya. gitu ya. Jadi makanan tersebut sering dilihat, kemudian diusahakan makan bareng, diberikan contoh dan tidak dipaksa. Ya, Nah, kalau ingat ini dipaksa nanti semakin gak mau karena dia menganggap makan tersebut sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, Gitu. jangan dipaksa dan juga jangan ditakut-takuti biasanya dok ya. Ditakut-takuti, ya betul sekali. Itu nggak bagus. Seperti itu ya Teh Ica ya dari BIC sana sudah komplit ya. Lalu ada Kang Dadan di Tegal Junti. Dokter, apakah jika minyak jika dicampur dengan minyak bawang merah sangat efektif dalam menurunkan panas pada anak Wah. katanya, utamanya di area punggung, perut dan juga dada. Ini resep orang tua biasanya dok. Betul sekali. Selain itu juga suka datang itu ditempelin daun apa ya? Daun itu Dadap, iya. daun dadap atau apa ya? Itu. Pokoknya daun Nah, itulah herbal itu daun-daunan ya. Ini sebenarnya sih untuk membuka pori-pori itu bisa ya, bisa karena dia ada rasa panas, dia pori-pori terbuka ya, itu bisa keluar panasnya. Tetapi hati-hati kalau anak yang sensitif kulitnya itu bisa bikin alergi, gatal, kemerahan ya. Jadi tidak semua anak bisa diperlakukan sama ya. Kalau Iya, misalkan betul, anaknya alergian ya tidak bisa. Nggak masuk juga ya Gitu, dok ya. iya. Jadi kalau misalkan ini dok minyak bawang merah dicampur apakah bagus? Boleh ya, berarti itu boleh bisa tuh ya. juga untuk membuka. Ya, Terus soalnya kalau ada- misalkan anak juga nih dok dikasih minuman yang kayak dari daun debi, nah dok tahu nggak daun debi dok? Itu resep orang tua cetar. ya yang seperti itu sebenarnya sih saya belum punya pengalaman ya sebenarnya kalau misalkan yang herbal seperti itu. Tetapi kalaupun misalkan memang efektif, itu tidak dosisnya kita nggak tahu ya seberapa banyak harus minum. Terus kandungan selain zat aktif panasnya pada daun tersebut juga pasti ada yang lainnya. Nah, takutnya ada zat yang lain yang malah membahayakan. Sebaiknya memang kita yang jelas-jelas aja bisa menurunkan demam dan aman seperti Oke itu. ya, jadi kalau misalkan nggak terlalu yakin sama herbal, mendingan sama yang pasti-pasti aja deh dok Pasti-pasti ya. aja. Seperti itu ya untuk Kang Dadan. Tadi sudah semua ya dok ya dijawab. Terima kasih banyak untuk Kak Family yang sudah bertanya. Nah ini terakhir dokter, kita Ya. pengen tips dong dari dokter Yogi supaya anak-anak kita sehat di masa pandemi seperti ini. Makanan-makanannya, olahraganya seperti apa dokter? Ya. Karena kan sekarang anak-anak kebanyakan di rumah aja dok. Ya, untuk saat ini kondisi pandemi ya, jadi tetap harus ada aktivitas fisik ya, diusahakan ya geraklah, jalan, tetapi diusahakan ya tetap protokol kesehatan ya. Kemudian terkena sinar matahari untuk dapat vitamin D ya. Kemudian makanannya tetap dulu mah 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang mah gizi seimbang istilahnya ya. Nah, sekarang gizi seimbang itu ya menu 4 bintang dengan adanya susu itu tetap boleh diberikan. Kemudian selain itu pula faktor lingkungan ya, faktor lingkungan, kebersihan rumah, kebersihan di sekitar kamar, tempat tidur. Nah, itu juga harus diperhatikan supaya tidak gampang batuk pilek gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Yogi ya, banyak banget tipsnya ya dok Ya. ya untuk hari ini. Sebenarnya masih banyak, kalau Masih banyak misalkan ya. penasaran boleh Langsung konsultasi. aja. Nah, kalau ke klinik Asri Kemaladewi dokter jadwalnya kapan Ya, aja? kalau di klinik Asri Kemaladewi saya setiap hari ada
Untuk pagi Senin sampai Sabtu itu jam 9 sampai jam 11. Sorenya juga ada jam 5 sampai setengah 7. Oke, siap. Komplit banget ya dok ya, padat di sana ya dok ya. Aduh. Ini ada satu lagi yang komen ya dok boleh, ya. iya, Ada baik. Ade Novita, kemana hilang? Oh ini mana ya? Kok nggak ada? Apakah dihapus lagi? Entahlah. Yang pasti terima kasih banyak deh ya. Coba sebentar, masih penasaran tadi tuh takutnya nanya beneran bentar ya dokter ya. Sabar ya dok. Tadi penting banget soalnya tadi tentang apa tuh? Nah sekarang mah 4 sehat 5 kenyang. Oh ya ampun, kirain ya. Ya emang sih, tapi nggak boleh asal kenyang juga kan ya dok ya. Gizi seimbang istilahnya. Nah itu dia, terima kasih banyak Teh Ade. Ya udah terima kasih banyak ya dokter ya sudah mampir di ngorder hari ini. Terakhir dong apa yang mau disampaikan sama ayah bunda di rumah nih? Ya, family, ayah bunda, semoga sehat selalu. Saat ini pandemi masih berlangsung, tetapi tetap imunisasi harus tetap dilengkapi dan pemantauan tumbuh kembang juga harus tetap dipantau. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak juga untuk family sudah mendengarkan ngorder hari ini ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi tentang tema-tema yang lainnya ya dok ya. Terima kasih Tari Ayu Tari pamit, Dokter Yogi juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.